baru juga diterima kerja di sebuah perusahaan. Pria ini disuruh mengambil seragam yang berwarna biru, tetapi laki-laki ini malah mengambil warna hijau. Hal itu pun membuat HRD yang baru saja menerimanya menjadi marah dan membatalkan surat kerja. Cerita ini berawal ketika seorang laki-laki bernama Alif sedang diwawancarai di sebuah perusahaan. Alif pun lulus kemudian diterima sebagai karyawan baru. Ia pun dipersilahkan untuk mengambil seragam kerjanya yang saat itu ditunjuk berwarna biru. Namun bukannya senang, wajah Alif tiba-tiba menjadi murung. Ia asal-asalan mengambil seragam yang ternyata berwarna hijau. Sang HRD yang baru saja menerimanya bekerja pun langsung paham bahwa sebenarnya Alif ini mempunyai gangguan penglihatan alias buta warna. Karena Alif diterima di bagian mesin, maka hal itu dinilai sangat mengganggu. Dan saat itu juga kontak kerja itu pun langsung dibatalkan. Keseharian Alif tinggal di sebuah rumah susun. Ia tinggal bersama dengan istrinya, yang mana istrinya itu sangat senang menanam tanaman di sekitar rumah. Selain itu, mereka juga mempunyai 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka semua adalah anak yang baik dan juga pandai. Setiap hari di rumah Alif bekerja, menerima jasa perbaikan alat elektronik yang rusak. Meskipun penglihatan Alif sangat terganggu, namun Alif selalu bersyukur dengan semua yang ia miliki saat ini, sebab keluarganya sangat harmonis. Suatu hari, ketika Alif sedang membenarkan televisi itu, Alif didatangi oleh salah satu tetangganya. Tetangga Alif ini memiliki sesuatu yang unik. Ketika ia menepuk pundak Alif, seketika malam itu berubah menjadi siang hari. Begitu juga ketika ia kembali menepuk pundak Alif, hari pun kembali berubah menjadi malam. Ternyata bapak ini menggunakan kekuatan hipnotis untuk mengubah imajinasi seseorang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan ternyata bapak ini juga sudah pernah mengajarkan ilmu itu kepada Alif tetangganya. Melihat Alif yang kesulitan mencari kerja serta kondisi keuangan keluarganya, bapak ini pun berniat untuk mengajak Alif pergi ke suatu tempat untuk mempraktekkan ilmu hipnotis itu. Namun Alif menolak karena takut akan dosa. Bapak itu pun terlihat kesal lalu kemudian berpamitan pulang. Keesokan harinya seperti biasa, Alif berkeliling kota untuk mencari pekerjaan. Lalu tiba-tiba istrinya mengirim pesan bahwa ia baru saja ditegur oleh guru sekolah anaknya karena sudah menunggak bayaran selama beberapa bulan. Alif pun berjanji kepada istrinya akan melunasi tunggakan itu. Alif yang sedang bingung dan juga pusing, akhirnya memilih beristirahat di sebuah ATM. Lalu tak lama kemudian melintaslah seorang mama yang sepertinya baru saja pulang berbelanja. Alif pun menyadari bahwa mama itu hendak mengambil uang tunai. Di saat pikirannya sedang kusut itulah Alif tiba-tiba memiliki niatan jahat. Ditambah lagi ketika melihat mama itu memasukkan sejumlah uang kertas ke dalam dompetnya. Tapi tiba-tiba buah yang dibawa oleh mama itu jatuh berhamburan. Seketika Alif pun datang untuk memberikan pertolongan. Namun di saat itu juga Alif melihat suasana begitu sepi. Ia kemudian menepuk pundak si mama itu. Ketika wanita ini pun menoleh dengan perlahan lalu menuruti semua yang dikatakan oleh Alif. Bahkan wanita ini juga menyebutkan namanya. Saat Alif memainkan jarinya, tiba-tiba saja Dewi tertidur. Alif berkata ketika ia membunyikan kembali jarinya, Dewi akan terbangun lalu memberikan sejumlah uang dari dalam dompetnya kepada Alif. Usai menerima 3 lembar uang dari Dewi, Alif pun bergegas pergi keluar dari ATM lalu kemudian kabur meninggalkan tempat itu. Alif yang tidak pernah melakukan dosa, tetapi hari ini ia telah melakukannya. Ia begitu sangat ketakutan. Bahkan ketika sampai di rumah, istri dan kedua anaknya pun heran melihat tingkah Alif yang begitu ketakutan. Bahkan Alif menutup rapat-rapat semua pintu jendela rumahnya lalu memperingatkan kepada anak-anaknya agar tidak membuka pintu jika ada seseorang yang datang. Malam harinya ketika Alif sedang tertidur pulas, tiba-tiba ia mendengar suara dengingan keras yang berasal dari ruang kerjanya. Lalu saat diperiksa, Alif melihat beberapa televisi yang tiba-tiba menyala dengan gambar yang sama seperti terus berputar-putar. Anehnya lagi Alif tiba-tiba melihat ada warna lain yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Namun Alif kemudian mencabut saklar yang kemudian menyebabkan semua televisi itu padam. Keesokan paginya Alif memberikan uang yang telah ia dapatkan malam tadi. Tentu saja hal itu membuat anak dan istrinya senang. Meskipun istrinya sempat bertanya dari mana Alif mendapatkan uang itu, namun kecurigaannya hilang ketika Alif mengatakan bahwa itu rezeki dari Tuhan. Meskipun ia bisa mendapatkan uang dengan jalan yang salah, tetapi Alif tak pernah mau menyerah dan ia tetap ingin mencari pekerjaan yang halal. Malam itu tiba-tiba saja Alif mendengar suara teriakan keras berasal dari kamar putrinya. Alif melihat putrinya itu bersikap aneh. Anak-anaknya yang dulu penurut kini lebih sering membawa masalah dan berkelahi di kampung mereka. Bahkan anak laki-lakinya sempat memukuli tetangganya hanya demi memperebutkan sebuah layang-layang. Orang tua dari anak itu pun menuntut ganti rugi. Alif pun berjanji akan bertanggung jawab, tetapi ibu-ibu ini tak percaya dari mana Alif bisa mendapatkan uang. Mereka kemudian membawa sejumlah tanaman yang sangat disayangi oleh istri Alif. Begitu masuk ke dalam rumah, Alif malah dikejutkan dengan anak perempuannya yang menyiksa adik laki-lakinya. Kehidupan mereka kini semakin kacau. Lalu tak lama kemudian, istri Alif pun pulang membawa sejumlah barang belanjaan yang sangat banyak. Ketika ditanya dari mana istrinya mendapatkan uang, istrinya menjawab bahwa ia baru saja mencuri. Hal buruk yang
yang tak pernah dilakukan oleh keluarganya seumur hidup. Tentu saja hal itu membuat Alif sangat tertekan. Apa yang telah membuat keluarganya menjadi seperti itu? Alif yang kesal kemudian mengumpulkan semua barang-barang lalu berniat ingin membuangnya. Namun istri dan anak-anaknya mengejar lalu melarang Alif untuk membuang barang-barang itu. Bahkan kini istrinya pun melawan, tidak lagi menuruti apa yang dikatakan oleh Alif. Lalu tak lama kemudian Alif mendengar suara dengingan yang berasal dari salah satu monitor televisinya. Anehnya meskipun saklar dicabut, monitor itu tetap menyala dan tak mau padam. Alif semakin bingung dengan keadaan itu. Di sela-sela lamunannya, tiba-tiba Alif mendengar suara tawa dari anak-anak dan juga istrinya. Seketika seluruh monitor kemudian menyala dan berdenging bersamaan. Alif dengan panik bergegas menghampiri keluarganya, meminta mereka untuk berhenti tertawa agar suara dengingan itu hilang. Tapi yang terjadi kemudian, Alif malah mendengar suara dering ponsel yang ketika ia angkat ponsel itu adalah telepon dari ayahnya berpesan kepada cucunya agar melakukan semua apa saja untuk menyambung hidup selama tidak merugikan orang lain. Alif pun semakin bingung dengan semua keadaan yang ada. Lalu tak lama kemudian Alif melihat sesosok wanita muncul dari salah satu monitor. Setelah Alif memperhatikan wanita itu, Alif pun semakin panik dan ketakutan. Ditambah lagi saat wanita itu tertawa. Alif berusaha untuk menguatkan dirinya. Ia pun meminta tolong kepada anak laki-laki, istri serta anak gadisnya. Namun anak-anak dan juga istrinya tidak menjawab. Mereka hanya duduk diam saja tanpa berkata. Bahkan mereka tidak merespon apa yang dilakukan oleh Alif. Sementara gambar wanita di monitor itu terus memberikan ancaman kepada Alif. Setelah mengamati sosok wanita itu, Alif baru menyadari siapakah sosok wanita itu sebenarnya. Ternyata wanita itu adalah Dewi, sosok wanita yang ia hipnotis ketika berada di dalam ATM waktu itu. Alif kemudian berusaha untuk meminta maaf, tapi Dewi malah terus tertawa lalu kemudian menghilang dan monitor itu kini berubah menjadi gambar jam. Tanpa sadar, Alif malah memandangi detak jam itu sambil memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi tanpa sadar, Alif malah terkena hipnotis dan tiba-tiba saja ia merasa bergelantungan di jarum jam itu. Jarum jam yang terus berputar membuat Alif kesulitan menyeimbangkan tubuh hingga nyaris jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Tapi tiba-tiba Alif terbangun dari tidurnya ketika anak gadisnya memanggil berulang kali. Ternyata semua yang Alif alami hanyalah mimpi. Mimpi buruk karena ia kesulitan memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya. Nyatanya semua baik-baik saja. Anak gadisnya tetaplah anak yang manis, baik serta penurut, tidak seperti yang ada di dalam mimpi. Saat di meja makan, Alif kemudian melihat ada luka pada anak laki-lakinya. Istrinya pun kemudian menjelaskan bahwa malam tadi Alif tiba-tiba marah kepada mereka semua tanpa tahu apa kesalahan mereka. Alif kemudian berlari keluar rumah untuk memeriksa seluruh tanaman milik istrinya yang ternyata semuanya masih utuh. Alif juga memeriksa ruang kerjanya namun juga tidak memiliki tanda-tanda seperti kejadian yang ia alami saat mimpi itu. Hingga detik ini Alif pun masih belum menyadari apa yang sebenarnya sudah terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja suara dengingan itu kembali terdengar. Layar-layar monitor itu kembali menyala. Lalu gambar jam itu kembali muncul di salah satu monitor. Lagi-lagi Alif memandangi detak jarum jam itu. Seketika itu juga Alif merasa seperti berada di tempat itu lagi. Ia berusaha sekuat tenaga agar tidak terjatuh. Namun Alif juga tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dalam sekejap Alif kembali lagi ke dunia yang sesungguhnya, di mana seluruh layar itu masih terus berdenging. Alif lalu mencoba memanggil sosok Bu Dewi, wanita yang dihipnotisnya waktu itu. Alif memohon kepada Dewi agar memberitahu caranya mengakhiri semua itu. Namun meskipun Alif meminta maaf, sosok Dewi tetap tidak mau menolong Alif dan menyuruh Alif untuk mencari petunjuk sendiri. Alif tak mau menyerah dan bergegas mencari petunjuk di sebuah internet. Kala itu Alif menemukan gambar yang sama persis seperti gambar muncul di monitor. Namun saat hendak keluar kamar, Alif yang terburu-buru justru merusakkan kunci kamarnya sehingga menyebabkan ia tak bisa keluar dan terjebak sendirian. Alif kemudian berusaha untuk mencari kunci duplikat, tapi saat menemukan salah satu anak kunci itu tiba-tiba menjadi panas dan hampir membakar tangan Alif. Alif yang kesal kemudian memecahkan kaca di jendela kamarnya. Tak lama kemudian sosok Dewi kembali muncul di monitor yang membuat Alif semakin marah. Lalu sosok itu menghilang. Alif yang kesal kemudian menghancurkan monitor itu. Namun karena lelah, Alif pun mencoba untuk menenangkan diri serta mengatur nafasnya. Aneh, dengan begitu tiba-tiba saja pintu kamar Alif malah terbuka sendiri. Tetapi keanehan belum selesai. Rumah Alif tiba-tiba berada seperti di dunia lain, berada di sebuah tempat terpencil dengan halaman luas yang membentang di depannya. Alif pun berlari menelusuri kabut gelap itu tanpa tahu tujuan sampai akhirnya ia pun terjatuh. Namun ketika Alif tersadar, ia justru berada tepat di bawah bangunan jam raksasa itu. Melihat jam itulah yang selama ini mengganggu hidupnya, Alif pun lantas berusaha untuk memanjat jam itu. Tetapi tidak semudah itu. Keseimbangannya membuat tubuh Alif terjatuh. Tetapi meski begitu Alif tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha untuk memanjat kembali bangunan jam itu. Namun berkali-kali Alif mencoba, berkali-kali juga Alif mengalami kegagalan. Ia terus terjatuh sampai akhirnya Alif pun kelelahan. Di saat itulah Alif berusaha menenangkan diri, lalu mencoba untuk lebih bersabar dan berkonsentrasi. Ketika membuka matanya, Alif tiba-tiba malah sudah berada di atas jam dan bergelantungan pada jarum jam. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan istri dan kedua anaknya yang memanggil Alif dari bawah. Namun Alif tak bisa lepas dari
di tempat itu. Jika tidak, ia bisa saja tewas karena terjatuh dari ketinggian. Namun karena kehabisan tenaga, Alif akhirnya terjatuh dari ketinggian itu. Selama tubuhnya melayang, Alif pun mencoba untuk berkonsentrasi kembali. Lalu apa yang terjadi? Alif yang sesungguhnya malah berada di hadapan Bu Dewi. Ternyata semua keanehan itu terjawab sudah. Bu Dewi yang sebenarnya dihipnotis oleh Alif, justru sebaliknya ternyata Bu Dewi lah yang telah berbalik untuk menghipnotis Alif dan membuat kekacauan di dalam pikiran Alif. Film pun selesai.